Halo teman-teman, sobat penggemar mobil-mobilan RC Off-Road Adventure rock roller dimanapun kalian berada. Oke, langsung saja kepada intinya. Teman-teman, jadi saya mau beri informasi rekomendasi buat yang mau main RC, mobil-mobilan RC yang untuk off-road adventure seperti kalian lihat yang lewat-lewat di medsos kalian. Tapi yang untuk pemula dan sudah bagus banget tanpa upgrade apapun ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, yaitu saya rekomendasikan Toyota Land Cruiser yang MN82 atau Jeep Cherokee MN78. Dua-duanya dari model MN. Ini skalanya 1:12. Dua-duanya sama. Saya akan bahas dulu dari Toyota ini guys. Ini saya rekomendasikan pertama karena yang saya lihat itu detail bodinya guys. Bentukannya itu dia menurut saya scale bagus untuk dikoleksi, dipajang. Jadi memperhatikan detail teman-teman. Kalau kalian lihat interiornya itu juga sangat detail. Kursinya juga ada apa namanya? Jadi nggak model bentuk kursi gitu aja, tapi bener-bener miniatur kursi di dalamnya guys. Terus apa dashboardnya juga sangat detail. Kalau kalian lihat jauh ke dalam ya, ini kamera saya nggak terlalu bagus ini. Nah, spionnya juga bisa dilipat guys. Ini berfungsi ketika kalian bawa main off-road. Biar nggak hilang kan, nangis nih bagian kecil yang bikin dia sangat scale dan detail. Bisa dilipat begini. Sret. Mantap. Jadi kalau aman dari ketabrak-tabrak batu atau dahan-dahan gitu. Yang di sini juga bisa. Tapi pintunya ini tidak bisa dibuka teman-teman. Pintu kanan kiri tidak bisa dibuka. Yang bisa dibuka bak belakangnya guys. Nah, bisa kalian kalau buat konten bisa taruh-taruh benda-benda gitu ya, bisa angkut-angkut. Ini kuat sekali teman-teman. Nanti saya kasih contoh ya, dia bisa ngangkat satu RC. Kuat dia guys. Shockbreakernya kuat sekali. Terus dia sudah full propel ya. Ini kita nyalakan saja. Jadi full propel adalah kalau digas lambat dia lambat. Jadi kayak mobil beneran. Kenapa saya ini sebut scale? Karena menurut saya ini adalah mobil besar yang dikecilin menjadi mobil listrik karena berbahan bakar baterai guys. Oke, kita lihat dulu rumah baterainya. Ini keren guys. Ada di sini di tempat mesinnya. Nah, kapasitas baterainya kecil nih, cuma 3,7 watt. 7,4 volt, 3,7 watt. Kecil. Tapi jangan sedih dulu guys. Walaupun ini kecil, ini bisa tahan main sampai 30-40 menit dengan kecepatan yang tidak dibuat kebut-kebutan. Itu sepengalaman saya pakai ini ya. Baterainya awet banget ini. Oke, kita tes full proponya guys. Ini remote-nya seperti ini. Dia bisa dimainin satu tangan. Nah, enak banget guys, lembut. Sudah dilapisi busa juga. Bentuknya keren nih. Bentuk roda sport racing. Oke, kita nyalakan remote-nya. Nah, udah hidup dia guys. Terus ada bisa mau tombol matiin lampu. Nah, dan ini lampunya cukup terang teman-teman. Kalau kalian suka main off-road malam-malam, kalian gabut gitu, pengen jalan-jalan bawa ini, karena ada lampunya, dia bisa jadi center guys. Cukup terang menurut saya. Oke, kita tes full proponya ya. Jadi kalau belok sedikit, dia belok sedikit guys. Nah, seperti itu. Sangat halus banget ini teman-teman, produk yang MN82 ini. Nah, beloknya juga menurut saya patahnya cukup nih guys. Ini kenapa saya rekomendasikan? Sepengalaman saya, ini punya saya tidak ada ganti part apapun. Dalam artian tidak ada upgrade. Masih bawaan spek pabrik guys. Sudah bandel banget buat dibawa main adventure off-road. Cuma ini belum saya waterproof. Bisa main di air
sebatas ban segini, di bawahnya ini sedikit kerendam segini masih oke, karena tidak kena elektroniknya yang di dalam sini. Berendam segini masih aman guys. Kemarin kapan hari itu saya bawa ke pantai juga, ini nggak ada rusak guys, kuat sekali nih, tangguh. Oke, kita tes full proponya ya. Gasnya, torsinya juga bisa sepelan itu. Terus jangan terkecoh dengan bannya yang kecil. Ini sangat jago banget buat crawling guys, seperti ini contoh ya. Ini dengan pelan sekali. Dilibas teman-teman. Tuh. Nah, kenapa saya rekomendasikan? Nah, karena ini guys, bannya sudah bagus ini. Ban bawaan aslinya, kembangannya sudah seperti ini. Dan cukup lembut menurut saya. Udah soft. Ini gripnya bagus, cengkramannya bagus, nggak gampang selip seperti kalian lihat di video saya yang sudah saya upload, yang saya main pakai mobil ini. Oke, itu tadi dari full proponya ya. Kalau dari torsi, ini tidak terlalu ngebut. Ya menurut saya karena mobil off-road ya, tidak didesain untuk balapan. Nah, bisa pelan seperti itu. Nah, seperti itu guys. Cukup gesit teman-teman. Cukup kebut. Terus di sini juga ada untuk ngatur kecepatan. Tadi itu kecepatan yang high speed ya. Kalau saya tekan seperti ini, dia nggak terlalu ngebut. Nah, yang low speed sudah dilengkapi dengan drag brake. Dia ngerem guys, jadi nggak ngeloyor gitu. Nah, berhenti. Ada RC yang lain tidak dilengkapi dengan handbrake atau drag brake. Ketika kalian selesai ngegas, dia masih jalan guys. Kalau ini pakai low speed dia ngerem. Tuh. Mundurnya juga sama. Nah, ngerem. Kalau yang high speed tanpa drag brake. Yang low speed ini sangat berguna banget buat untuk nanjak-nanjak guys, seperti mobil aslinya. Jadi nanjak ngerem, nggak jatuh dia. Oke, sebagai bukti tidak ada upgrade apapun, ini dia guys. Ini kopel-kopel penghubung-penghubungnya ini bahannya plastik teman-teman, tapi ini plastik yang berkualitas bagus. Selama saya pakai hampir 2 bulan, tidak ada patah ini guys, masih bertahan. Terus suspensinya teman-teman, suspensinya ini menurut saya sudah enak. Ini berbeda dengan produk MN99S. Suspensinya saya rada kurang suka, terlalu empuk. Kalau ini hampir rasanya feel-nya itu seperti pakai oil shock. Shockbreaker aslinya juga nih guys, bawaan aslinya. Nah, yang belakang itu keren teman-teman. Kalian bisa tinggiin lagi. Tinggal diputar di bagian sininya guys. Ini paling rendah ya. Sekarang saya tinggikan. Ini masih bisa di setel guys. Dua-duanya bisa. Kalau yang di depan tidak bisa teman-teman. Nah, ini saya tinggiin guys. Tuh, lebih tinggi dia. Terus ground clearance-nya juga cukup tinggi. Jadi nggak gampang nyangkut. Oke, recommended banget guys buat pemula seperti saya atau kita yang baru bermain RC off-road. Ini recommended. Terus sasisnya guys. Sasisnya kalau ini masih plastik ya. Tapi jangan khawatir, ini plastik yang kokoh. Selama saya pakai hampir tiap hari, ini tidak ada pecah, tidak ada. Ini cuma baret-baret ya. Tapi tidak pecah guys. Ini powerful guys. Suka banget. Istri saya suka banget. Dia yang milih ini. Pinter dia milih. Oke, selesai dengan ini. Terus remote-nya seperti ini ya. Kita ke yang ini guys, ke MN78. Oh ya teman-teman, satu lagi, ini license ya yang ini. Jadi ada logo Toyotanya seperti ini. Itu yang terakhir guys.
Kalau yang ini tidak license, tapi ini ada kelebihannya teman-teman. Yang MN78. Kelebihannya adalah salah satunya pintunya bisa dibuka, guys. Pintu kanan kiri bisa dibuka, ini keren banget. Tuh. Spionnya juga bisa dilipat, guys. Terus pintu belakangnya teman-teman juga bisa dibuka. Nah, ada bagasinya, kalian bisa taruh benda-benda. Ceritanya buat camping gitu. Pintu belakangnya bisa dibuka, guys. Sangat scale walaupun tidak license. Ini kalau bawaan unboxing ya, bannya tuh ada di atas, guys. Saya pindahin ke sini. Biar kayak mobil teman saya yang dia punya Jeep Cherokee dulu. Bagus, guys. Terus dia dapat satu ban serep, teman-teman. Kalau kalian beli satu ban seperti ini itu sekitar hampir 100.000, guys. Dia sudah dapat bonus. Dan remote-nya seperti ini. Sama dengan MN82. Jadi kalau kalian punya dua-duanya bisa bingung. Karena plug sama, guys. Ini yang bedain saya kasih stiker di sini. Ini punyanya ini MN78 Jeep Cherokee. Terus kelebihan lainnya lagi, ini kalian sudah dapat roof rack-nya, guys. Buat atapnya, buat taruh pernak-pernik miniatur gitu bisa ya, guys. Oke, terus tempat baterainya. Ini nutupnya agak-agak ya, guys. Dah. Tempat baterainya di sini, guys. Keren banget nih. Tekan dua-duanya. Tekan dua-duanya karena di sini ada penjepitnya. Baterainya cukup besar nih, guys. Nah, ini kapasitas baterainya ini sama dengan MN99 ya. Ini lebih besaran ini. Lebih lama, bisa main 1 jam kalau kecepatan low speed, guys. Saya pasang dulu ya. Ini kelebihannya banyak, teman-teman. Selain scale banget, dia dapat lampu ini juga, guys. Sudah include. Harganya lebih mahal sedikit. Kalau ini saya dapatnya 600-an, ini 700-an, guys. Karena saya dikirim online ya. Kalau datang ke tokonya mungkin dapat 600, di bawah 700. Oke. Steeringnya juga sama, teman-teman. Terus lampunya ini realistis. Nah, dibelokin ada lampu seinnya. Depan belakang hidup nih, guys. Keren banget. Gue mobilnya gerak-gerak sendiri, guys. Oke. Full propo juga, guys. Terus mesinnya halus banget, yang saya seneng ini, guys. Menurut saya kemampuannya ini sama, guys. Dalamannya sama, saya nggak berani bongkar. Nah, kelebihan lainnya lagi, guys. Sasisnya ini sudah metal, sudah besi ya. Kalau gardan, kopel, dan linknya ini sama dengan ini dia, teman-teman. Masih plastik, tapi yang kualitas bagus nih, guys. Keras. Ini saya juga sudah 2 bulan pakai, tidak ada trouble apapun, tidak ada kerusakan apapun. Awet, guys. Terus bisa main sampai 40 menit ke atas dengan kecepatan pelan-pelan. Gesit juga nih, guys. Ini 11-12 sama ini. Jago manjat batu, guys. Bentuk bannya sama, hanya beda di velg. Velgnya nih chrome, guys. Keren. Ya, karena baterainya lebih gede, tentu saja torsinya lebih ngebut ini, guys. Terus full propo juga, guys. Tentu saja. Terus lampunya bisa dimatiin juga nih, teman-teman, pakai tombol ini. Tuh.
Terus kalau ditahan lama dia ada lampu hazardnya guys. Tuh keren. Sebentar. Saya nutupnya kurang rapat, mesti ditekan bersamaan guys. Ceklek. Nah, ini sebenarnya ada bumpernya lagi, cuma saya lepas biar kelihatan trondol guys. Oke, full propo ya guys. Belok dikit, lembut, cepat. Aduh mantap, cakep banget guys. Terus yang saya suka lagi, sama guys, shockbreakernya saya suka. Tapi bedanya ini kedua-duanya shockbreakernya seperti ini guys, depan belakang. Kalau yang MN82 shockbreaker belakangnya beda, dia ada seperti ini. Karena ini diadopsi dari mobil aslinya ya. Apa perkeong apa namanya? Nggak tahu saya. Pokoknya bentuknya seperti ini. Ada tambahan besinya. Nah ini bahannya besi guys. Plat besi. Kalau yang ini shockbreakernya standar seperti ini. Tidak bisa ditinggiin. Sudah settingan pabrik. Ini juga tidak ada saya upgrade apapun. Masih spek pabrik, bawaan aslinya. Bagus buat off-road, bagus buat rock crawling. Gripnya bagus guys. Kita coba. Melewati tangan saya ya. Nah, bisa sepelan itu, pasti bisa crawling batu guys. Ini gripnya juga bagus. Saya berasa dicubit tangan saya sama bannya. Ini bannya juga empuk guys. Soft, sudah soft ya. Dalam artian yang mau saya bilang ke kalian, kedua-duanya ini tanpa kalian upgrade sudah bisa dibuat main, baik itu off-road ataupun rock crawling. Shockbreakernya juga enak guys tuh. Ketimbang MN99 ya, saya lebih suka ini. Nah, biar semakin realistis shockbreakernya, itu saya kasih pemberat guys. Di dalamnya tuh ada kamera GoPro sama satu kotak baterai. Nah, jadi nggak yang kayak kartun gitu. Terus kalau di kamerain juga enak, realistis dia, nggak geol-geol gitu. Nah, kalau orang lihat ini dipikir dari besi, bukan guys. Ini bahan bodinya juga bagus. Ini plastik hard yang ABS. Terus warnanya sudah dicat guys. Ini kalau dilihat secara detail warnanya biru metalik ya. Biru metalik. Ada dua pilihan. Yang satu warna silver. Saya pilih yang ini. Cakep banget nih guys. Oh, lampunya ini terang banget buat main off-road malam-malam. Dua-duanya bagus buat mabar, nggak bakal benturan dia kalau dimabarin. Terus kalian bisa pasangin action figure sopirnya guys. Wah. Recommended banget teman-teman. Oke, saya belum tunjukin torsinya ya. Torsinya seperti ini guys. Ini sama dengan MN82 ya. Ada untuk high speed, low speed. Low speednya ada drag brake-nya atau handbrake. Yang high speednya tidak ada drag brake. Terus yang ini buat trimming steering. Kalau untuk ini belok ke kiri atau condorong ke kanan. Kita tes torsinya guys. Ini high speed ya. Oh, lebih ngebut guys. Ini saya low speed sekarang. Tekan yang ini sekali. Nah, suaranya lebih rendah. Langsung ngerem kan guys. Kalau yang ini masih dia muter ya guys, high speed ya, high gear. Tuh masih berputar. Artinya ini sudah sama dengan mobil beneran. Untuk tanjakan itu kita kan pakai gigi rendah, low speed. Dia ngerem dia guys. Nah, langsung rem. Tuh, kalau yang high speed masih jalan dia guys. Untuk kebut-kebutan ini bagus ini. Oke, apalagi ya yang mau saya bahas, hal-hal menarik dari kedua RC ini. Oh ya, tentu saja dari harganya ya guys. Ini berkisar 600 ribuan, 500-600 kurang lebih ya kalau di online shop. Ini 600-700. Dua-duanya recommended banget untuk RC off-road pemula. Walaupun ini dibilang toys, tapi menurut saya ini udah dapet toys, tapi kualitas rasa hobi. Tapi menurut saya semuanya yang berwujud mainan adalah toys. Yang bedain harganya dan bahan-bahannya.
Kalau yang tidak toys itu yang skala banding 1 atau mobil benerannya guys. Ini ya, dua-duanya nyala, tidak benturan remote-nya guys. Cakep guys. Oke, saya rasa sekian dulu. Oh ya, sekali lagi kedua-duanya ini tidak ada ganti part upgrade apapun, sudah enak buat main off-road rock crawling. Dan kalau mau kalian main ekstrim, saya saranin di waterproof dulu biar bisa main cemplungin ke air tidak konslet. Terus diganti ke part metal. Kalau mau dibarbarin ya, kalau saya masih puas dengan standarnya guys, dua-duanya ini. Masih beradaptasi terus. Nantilah kalau pengen upgrade akan saya upgrade. Oke guys, sangat cakep. Ini mainan yang ganteng guys. Sampai saya lupa main game lagi gara-gara ada beginian. Oke, sekian dulu guys. Rekomendasi 2 RC Off-Road Adventure Rock Crawler pemula. Toys tapi rasa hobi dan sudah scale, sudah detail. Ini yang license, ini tidak license. MN78 Jeep Cherokee, MN82 Toyota Land Cruiser skala 1:12 dari MN. Thanks for watching guys. Selamat bermain RC. Bye bye.